internasional lah, konflik internasional begitu. Jadi tidak mungkin saya akan bahas sendiri. Jadi saya sudah kedatangan tamu pada siang hari ini. Oke, tamu saya silakan masuk. Nah, ini para narasumber kita, ada Bu Rizky. Selamat datang. Menantang. Ada Kak Rizky. Ada Kak Lumi. Oh, ada Bu siapa sih? Bu Olis. Ada Bang Gusti. Ya. Selamat malam. Ya. Ayo masuk lagi. Ya, kita duduk begini saja ya. Siap. Mas, tidak ada kopi kok? Oh, kopi mana? Belum pesan. Yuli, kopi dulu. Oke, jadi bagaimana? Selamat datang, saudara-saudara semua. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Oke, jadi langsung saja kita mulai dengan kegiatan kita. Tadi saya akan membawakan materi tentang internasional. Jadi saya ingin bertanya dengan teman-teman semua ini dan teman-teman kan narasumber itu. Jadi pertanyaan pertama itu atau hal yang kita mau bahas itu tentang PBB. Kan data atau PBB itu kan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, menurut teman-teman PBB itu apa? Bagaimana PBB itu yang kita dengar selama ini PBB? Mungkin dari saya sendiri Tadi bisa dijelaskan oleh bos kita pada podcast hari ini. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mereka memiliki semuanya untuk mempersatukan bangsa-bangsa dalam ikatan perdamaian, di mana di situ tidak hanya melalui satu unsur perdamaian, tetapi berbagai banyak bidang di dalamnya untuk diikuti oleh seluruh bangsa. Jadi menurut saya PBB itu adalah penyatuan seluruh bangsa untuk mengambil isu terkait dengan kehidupan manusia, kemiskinan, kesehatan dan lain-lain. Ya, oke, baik, terima kasih dari Rizky. Jadi itu tadi kita sudah dengar tentang PBB itu apa. Nah, dalam PBB itu kan terdiri dari berbagai macam negara. Nah, tentunya negara tercinta kita juga kan termasuk negara Indonesia. Nah, saya ingin tahu Indonesia, sejarah masuknya Indonesia atau bagaimana itu Indonesia bisa masuk dalam keanggotaan PBB? Oke, baik. Jadi Indonesia resmi masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Masuknya Indonesia pada PBB waktu itu penting, sangat-sangat penting, karena itu tanda kedaulatan Indonesia diakui dunia. Tapi uniknya di sini Indonesia pernah keluar dari PBB. Kejadiannya pada tanggal 7 Januari 1965. Itu kapan tuh Indonesia keluar dari PBB? Oke, ternyata Indonesia juga itu pernah keluar dari keanggotaannya di PBB pada tahun 1965. Nah, kira-kira bagaimana alasan Indonesia itu mau keluar atau mengapa Indonesia itu keluar dari keanggotaannya sebagai PBB? Baik, alasan Indonesia keluar dari PBB itu ada 3 poin yang penting. Itu yang pertama, konfrontasi dengan Malaysia. Pada waktu itu Indonesia lagi dengan Malaysia. Soekarno merasa pembentukan Malaysia itu dibentuk oleh Inggris dibuat mengelilingi Indonesia. Hubungan antara dua negara ini sangat-sangat panas. Poin yang kedua itu Malaysia masuk Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 31 Desember 1964 Malaysia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode 1965 sampai 1966. Padahal Indonesia lagi konflik dengan Malaysia. Soekarno merasa ini tidak adil dan PBB sudah tidak netral lagi. Poin yang ketiga itu Indonesia merasa PBB dikontrol Blok Barat.
Soekarno menyebut PBB adalah alat neokolonialisme dan New York Mafia. Soekarno menganggap PBB cuma turut dengan negara Amerika dan sekutunya. Jadi Indonesia keluar dan pada tanggal 19 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada zaman Orde Baru. Indonesia mengirim surat ke Sekjen PBB bahwa Indonesia mau aktif lagi bergabung dengan PBB. Di sini mungkin sangat terlihat dari PBB itu tidak perlu daftar ulang atau apa ya, Indonesia kan karena sudah pernah bergabung. Mantan yang kita balikan begitu. Iya. Lagi kan. Iya. Dan tanpa mengisi atau menolak pendaftaran, Indonesia kembali aktif karena waktu itu hanya dicabut saja menjadi anggota. Mungkin itu saja dari saya. Jadi kita sudah tahu kan Indonesia kan sudah pernah putus lalu balikan lagi ke mantan gitu. Jadi kira-kira setelah Indonesia gabung lagi ke dalam PBB itu, kira-kira bagaimana sekali peran Indonesia, peran utama Indonesia itu dalam PBB itu bagaimana? Ya mungkin dari siapa mungkin jawab peran dari Indonesia dalam PBB itu. Oke, di sini saya akan menjawab. Ya. Nah, pasukan Garuda adalah pasukan Indonesia yang dikirim untuk menjaga perdamaian dunia dalam misi PBB. Nah, keikutsertaan Indonesia ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah Undang-Undang tahun 1945 untuk membantu menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia itu. Selain itu, misi ini juga membantu meningkatkan perdamaian dan profesionalisme anggota TNI dan Polri yang terpilih. Nah, dengan memilih pasukan Garuda, Indonesia menunjukkan bahwa negara kita ini ikut bertanggung jawab dan menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Nah, salah satu contoh itu yang seperti konflik yang baru-baru ini terjadi itu pasukan yang gugur di Libanon itu. Nah, di sini mereka dikirim ke Libanon untuk membantu menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah yang sering mengalami konflik. Para prajurit tersebut menjalankan tugas dengan baik, bertanggung jawab dan penuh tanggung jawab dan pengorbanan. Nah, ada yang meninggal karena sakit saat bertugas, ada juga yang mengalami kecelakaan dalam misi. Meskipun berada jauh dari tanah air. Nah, oke, tadi kita sudah tahu kan peran Indonesia di PBB itu kan seperti apa. Nah, kira-kira kan Indonesia itu kan mempunyai politik luar negeri yang bernama bebas aktif. Nah, kira-kira bagaimana Indonesia menempatkan posisi mereka sesuai dengan politik luar negeri mereka itu bebas aktif. Nah, bagaimana mereka menempatkan posisi mereka itu di PBB itu bagaimana? Nah, saya akan menjawab posisi Indonesia di PBB itu sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif. Dan Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang artinya bebas itu tidak memihak atau terikat pada blok kekuatan tertentu. Nah, yang kedua itu aktif yaitu ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dan menyelesaikan masalah internasional. Nah, di lingkungan PBB, sikap diwujudkan dengan aktif dalam kegiatan dan silang PBB. Yang kedua itu mengirim pasukan perdamaian PBB ke berbagai negara termasuk Lebanon. Yang ketiga itu mendukung penyelesaian konflik melalui diplomasi dan hukum internasional. Yang keempat itu menjadi anggota tidak tetap dalam keamanan PBB. Pada beberapa periode. Yang kelima itu memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial. Dengan demikian, posisi Indonesia di PBB adalah negara yang tidak berpihak pada kekuatan tertentu, tetapi aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi kita tahu kan Indonesia itu punya peran yang sangat besar di dunia internasional ini, seperti masalah-masalah konflik global, politik bebas aktif dari Indonesia, di mana Indonesia itu tidak memihak blok manapun. Jadi mereka itu ikut dalam organisasi dunia dan ikut
seperti menyelesaikan konflik-konflik internasional. Nah, yang seperti kita tahu sekarang itu kan konflik internasional itu kan banyak. Ke Indonesia kan pernah ke Lebanon, saya ke Lebanon, terus yang sekarang lagi ini konflik Palestina dan ini Israel terus Ukraina. Nah, kira-kira itu bagaimana Indonesia itu menyelesaikan konflik mereka, konflik internasional tersebut bagaimana? Contohnya itu bagaimana? Jadi bahwa Indonesia itu menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap pada periode 2019 sampai 2020. Nah, di sini Indonesia itu sangat berperan penting dalam membantu menyelesaikan berbagai konflik internasional. Nah, Indonesia di sini itu selalu mengutamakan diplomasi dan dialog, yaitu untuk mencari solusi damai. Oleh karena itu, teman-teman, Indonesia itu seringkali disebut sebagai jembatan atau brigade Balder. Nah, yang dimana siap membantu mempertemukan negara-negara yang sedang berselisih. Nah, pada tahun 2019, Indonesia saat itu menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB yang saat itu mengangkat tema menabur benih perdamaian. Nah, melalui tema ini, teman-teman, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian itu tidak hanya berarti tidak ada perang, tetapi juga harus didukung oleh pembangunan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teman-teman, Indonesia juga aktif dalam mendukung misi perdamaian PBB, yaitu dengan mendorong meningkatkan kualitas pasukan penjaga perdamaian serta memperkuat peran perempuan dalam menciptakan perdamaian. Indonesia juga memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum PBB. Ya, baik. Terima kasih dari narasumber kita. Nah, arah yang menarik yang saya ingin bahas itu tentang pasukan pengamanan PBB yang dikirim oleh Indonesia. Nah, kemarin itu kan ada berita tentang bahwa ada beberapa anggota TNI yang gugur. Nah, kira-kira itu kan tugas mereka kan itu sebagai pengamanan, bukan sebagai tentara reguler yang langsung berperang langsung, kan bukan. Dari mereka kan tugas mereka itu hanya menjalankan keamanan. Nah, kira-kira dari teman-teman semua yang paham tentang tentara tersebut itu mungkin bisa cerita bagaimana tiga pasukan Indonesia itu yang gugur dalam konflik tersebut dalam menjalankan tugas mereka. Baik, di sini kita akan mencari tentang heroik dari gugurnya 3 prajurit guguran ini, di mana 3 prajurit TNI ini bergabung pada pasukan perdamaian, itu pasukan UNIFIL gugur di Lebanon Selatan dalam 2 peristiwa berbeda pada akhir Maret tahun 2006 ini, di mana waktu itu pada tanggal 9 Maret tahun 2006 satu prajurit tewas ketika sebuah proyektil menghantam posisi UNIFIL, di mana di situ serangan kaget dari Israel kepada Lebanon begitu. Jadi hasilnya investigasi awal menyebutkan bahwa proyektil tersebut merupakan peluru tank kaliber 120 mm ditembakkan dari arah timur. Arah timur itu dari sekutunya atau dari negara-negara lain begitu. Yang berikutnya itu selanjutnya itu pada tanggal 30 Maret, di mana 2 prajurit Indonesia itu kembali gugur ketika kendaraan logistik UNIFIL yang mereka tumpangi dalam misi patroli begitu terkena ledakan di dekat Bani Air di Bandung Selatan. Itu beberapa personil lainnya mengalami luka. Lalu kemudian mengutuk bersih kerasan insiden tersebut dan menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan. Terus itu ada Dewan PBB juga menyampaikan bela sungkawa kepada pemerintah Indonesia dan keluarga korban. Lalu itu peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mendukung perdamaian secara diplomatik, tetapi juga berpartisipasi secara langsung melalui penginginan pasukan perdamaian, yaitu pasukan roda, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia itu politik luar negeri Indonesia. Oke, baik, ini mungkin saya menyampaikan. Berarti kita tersebut mulai tragedi juga, karena bagaimana kita tahu kan Indonesia mengirim pasukannya itu kan untuk menjaga perdamaian, bukan untuk melakukan perang. Dan tentunya resiko yang mereka ambil itu sangat-sangat besar.
karena mereka itu dituntut untuk menjaga perdamaian, bukan untuk berperang. Nah, dari cerita yang disampaikan oleh yang Rizky ini, menurut saya di situ itu ada unsur kita tidak bisa katakan juga karena tidak tahu itu disengaja ya cukup pakai saya yang tahu, tapi dari kejadian tersebut itu tentunya kita merasa bersungkawa dan ya tentunya kita merasa bangga dengan tentara kita karena sudah menjadi garda terdepan untuk menjelaskan masalah konflik internasional. Nah, selain masalah pasukan pengamanan ini, kita juga tentunya punya hubungan diplomatik dengan beberapa negara yang menjadi anggota PBB. Tapi tentunya masih banyak konflik internasional yang pernah terjadi seperti konflik hak asasi manusia. Nah, itu sejauh mana Indonesia berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut dan masalah HAM? Terima kasih sesuatu kesempatan dan selamat semua. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana Indonesia mengatasi isu HAM yang terjadi dalam Dewan PBB, di mana pertama itu Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya memperjuangkan perlindungan dan pengembangan terhadap hak asasi manusia di tingkat internasional. Hal ini terbukti dengan terpilih Indonesia sebagai 6 kali sebagai anggota Dewan HAM PBB. Dalam bidang ini, Indonesia mendorong negara-negara di dunia untuk menghormati HAM, melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lain. Selain itu, Indonesia juga mencakup upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui dialog dan kerjasama antar negara. Dialog ini melalui contohnya mediator, di mana ada mediator yang mengundang antara negara ini dan negara itu untuk bersama-sama melindungi HAM dan melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dan kekerasan kepada anak-anak begitu. Jadi yang berikutnya itu Indonesia juga mengembangkan konsep keamanan manusia yang tidak perlu ditingkatkan keamanan dari ancaman perang, tapi juga dari segi ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, informasi dan politik. Melalui berbagai upaya tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa negara kita adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terima kasih Abang. Jadi seperti itu Indonesia juga sangat berperan aktif dalam melesaikan HAM atau hak asasi manusia yang terjadi di internasional ini. Yang karena kita tahu kan ini banyak juga masalah-masalah HAM yang terjadi di dunia ini dan Indonesia itu sangat berperan aktif ya di PBB. Nah, kira-kira bagaimana juga Indonesia itu menyelesaikan perdamaian yang ada di internasional ini? Oke, baik, kita langsung saja pada yang berikutnya itu peran Indonesia dalam perdamaian dunia begitu. Itu Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif mendukung terciptanya perdamaian internasional yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu salah satu bentuk nyatanya adalah pengiriman pasukan Garuda sebagai pasukan PBB yang dikenal Dewan UNIFIL di berbagai wilayah konflik seperti Kongo, Libanon, dan Sudan Selatan. Gerakan ini bertujuan untuk membantu negara untuk menjaga keamanan dan menciptakan kondisi yang lebih damai lagi. Jadi pasukan Garuda ini dikirim untuk membantu masyarakat di sana dan ini kontak kekerasan yang terjadi, konflik yang terjadi. Jadi pasukan Garuda ini sangat bermanfaat begitu. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum internasional di ASEAN, G20 dan PBB untuk mendorong menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Dari situ juga Indonesia pernah berperan dalam menyelesaikan konflik Aceh melalui perjanjian Helsinki yang berhasil mengakhiri konflik yang berlangsung cukup lama. Samping itu melalui Bali Democratic Forum, Indonesia mengajak berbagai negara untuk berdialog melalui mengenai demokrasi, toleransi dan kerjasama demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang cinta damai karena memang Indonesia itu tidak hanya mengurus segala macam konflik yang ada di luar negeri, tetapi Indonesia juga itu mengatasi konflik yang pernah terjadi dalam negara mereka sendiri. Jadi kita tahu itu bahwa Indonesia itu sangat cinta damai. Semoga sampai hari ini cinta damainya akan berlanjut. Ya, jadi Abang, saya ingin bertanya lagi soal tentang iklim. Kira-kira bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan iklim global? Oke, mungkin itu perubahan iklimnya itu nanti akan disampaikan dari saudara saya di sebelah. Oke, siap. Ada iklimnya Bapak Indonesia. Daerah yang siang. Siap. Terima kasih.
tentang peran Indonesia dalam isu perubahan iklim. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagai anggota G20 dan negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia aktif mendorong berbagai upaya dengan kritis iklim global. Nah, di sini ada beberapa peran Indonesia dalam isu perubahan iklim. Yang pertama itu pengurangan emisi karbon. Indonesia mendorong komitmen global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca seperti mengembangkan teknologi ramah lingkungan karbon. Yang berikut itu pengembangan energi terbarukan. Indonesia mendukung investasi pada energi surya, energi angin, sumber energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang berikut pembangunan ekonomi hijau. Indonesia mendorong modal pembangunan yang mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Berikut konservasi hutan sebagai negara dengan hutan tropis yang luas. Indonesia berupaya menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan. Yang berikut adaptasi perubahan iklim. Indonesia memperkuat infrastruktur dan kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Yang berikut kerjasama internasional. Indonesia juga aktif mendukung berbagai kesepakatan